Halo Jessica, pagi. Pagi Jason. Pagi Pak. Print Plus. Print Plus ini siapa? Kayla ya? Ya, sorry Kak, yang akun-akunnya belum bisa. Oh oke. Ada gangguan ya Kak? Ya, Oke. bukannya nggak mau, Mm. Lagi nggak mau join ya pakai itu ya? lagi nggak bisa. Iya ya. Pagi Yanel, pagi Fabian, pagi Misael. Yuk satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita mulai sambil nunggu teman-temannya. Siapa yang mau berdoa silakan. Adakah yang mau pimpin doa? Silakan yuk langsung. Pagi Bernis. Ada yang mau ada yang mau pimpin doa nggak? Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Jangan lupa open kameranya. Yuk berdoa dulu yuk, supaya waktunya bisa maksimal. Siapa mau? Ya, silakan. Siapa mau pimpin doa silakan. Saya saja Pak. Boleh Bu, silakan. Mari teman-teman kita berdoa agar pelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa selesai. Oke, yuk. Nah, Kak Bandar mau masuk ke materi baru hari ini tentang yang namanya pertidaksamaan atau persamaan linear satu variabel ya. Jadi ada persamaan, ada pertidaksamaan. Nanti Kak Bandar jelasin apa itu persamaan, apa itu pertidaksamaan. Ya, siapin catatannya. Nanti kalau yang perlu kalian mau tulis, tulis aja ya. Nah, udah kelihatan share screen-nya? Sudah Pak. Sudah, ya. Nah, kita masuk materi baru, masih berkaitan dengan aljabar. Jadi kalau kalian kemarin udah belajar pembagian, pengurangan, perkalian, sama pembagian aljabar, maka ini belajar persamaan linear satu variabel itu bukan lagi hal yang sulit. Ya, kemarin kita masih pakai variabelnya X dan Y, belum tahu nilai X dan Y-nya berapa, betul ya? Kita kemarin belum tahu nilai X dan Y-nya. Nah, kalau aljabar bentuknya seperti itu. Nggak penting nilai X dan Y-nya, tapi yang dipentingkan adalah operasi atau penyederhanaan aljabarnya seperti apa. Ya, tapi kalau dibilang persamaan linear satu variabel, ingat satu variabel berarti cuma ada satu variabel di situ. Kalau A berarti A doang, kalau X berarti X doang, kalau dia Z berarti cuma Z aja di situ. Ya, jadi hanya satu variabel. Ya, Michiko. Jadi cuma satu variabel, nggak ada dua variabel. Nanti pelajaran dua variabelnya di kelas 8. Yang kelas 7-nya Kak Bandar buka dengan aljabar kemarin dan lanjut ke persamaan linear satu variabel ini. Ya, oke. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang hanya punya satu variabel. Ya, nanti kita cari nilai variabel dari misalkan A, B, atau C itu, atau Z itu, begitu berapa. Nah, nanti udah gitu, itulah penyelesaiannya, atau nilai si variabel tersebut. Contohnya begini, Kak Bandar buka dengan satu soal cerita begini. Kemarin juga waktu di aljabar udah Kak Bandar kasih keterangan ya. Misalkan gini, Kak Bandar punya uang 30.000, Kak Bandar punya uang 30.000 atau adik-adik semua punya uang 30.000. Lalu kalian pergi
pergi ke misalkan kayak minimarket gitu ya, ke Alfamart atau Indomart gitu kan, atau Jogja atau Borma gitu kan. Nah, kalian pergi dengan uang 30.000 itu untuk beli misalkan hmm, Garam. dua susu ultra, yang ukurannya mungkin sekitar 250 mili. Dua susu ultra yang ukurannya 250 mili masing-masing. Nah, dua susu ultra, oke? Masing-masing 250 mili. Nah, harganya ini kalau waktu kalian belanja mungkin sekitar 18.000 gitu. Oke? Oke ya? Nah, lalu kemudian berarti kan kalian dapat kembalian berapa? Kalau belanja kalian 18.000, uang kalian 30.000, kembaliannya berapa? 12.000. 12.000. Oke, kembaliannya 12.000 betul ya? Kak Bandar tulis 12.000 di sini. 12.000. Nah, lalu misalkan susu ultranya Kak Bandar ganti dengan variabel misalkan S. Misalkan. Oke? Sampai sini aman nggak? Hanya satu variabel kan? Ngomongin dikit sini, ngomongin dikit. Udah ya? Nah, dari cerita ini Kak Bandar tulis persamaannya seperti ini. Oke? Dua susu ultra. Tadi dua susu ultra itu berarti 2S. Oke ya. Lalu Kak Bandar tulis di sini 12.000-nya ditambah 12.000, hasilnya adalah 30.000. Ini belanjaan adik-adik, ini kembaliannya, dan ini adalah uang pertama kalian sebelum belanja. Betul nggak? Betul. Berarti nanti dicarinya nih harganya ya? Iya, nyari Harga kembaliannya. nilai S-nya itu berapa. Berarti 18.000 ya ini harusnya. Berarti 18.000 kan nilai S-nya. 2S-nya 18.000. Iya. Berarti nilai S-nya berapa? S-nya 9.000. Iya. Berarti ini yang 12.000-nya kita kurangin sama 30.000-nya gitu cara kerjanya. Iya. Ya, jadi sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Sisi kiri harus sama dengan sisi kanan karena tandanya persamaan. Sama dengan kan? Persamaan itu ketika sisi kiri yang di sebelah kiri sama dengan itu harus sama dengan sisi kanan yang ada di sebelah kanan sama dengannya. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Yang lain bagaimana? Ada mau bertanya nggak yang lain? Ini baru sadar semuanya off cam ini. Iya. Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Oke. Oke. Iya. Sorry, Kak Bandar tadi lagi asik nerangin, jadi nggak lihat ada adik-adik masuk. Kita masuk Iya, materi Kak. baru. Nggak apa-apa, Kak. Iya, kita masuk materi baru yang dia nilainya judulnya persamaan linear satu variabel. Ini masih relate sama aljabar gitu ya.
Kalau aljabar kemarin kita nggak peduli nilai X-nya berapa, betul? Yang kita pedulikan waktu aljabar adalah penyederhanaan, penjumlahan berapa, pengurangannya berapa, lalu perkaliannya berapa, pembagiannya berapa. Ya, aljabar itu cuma bicara itu doang, belum masuk ke nilainya. Nah, nilainya, nilai variabelnya masuk di persamaan linear satu variabel ini. Jadi persamaan linear satu variabel, berarti cuma ada satu variabel di situ. Ya, tadi Kak Bandar buka dengan sebuah cerita, Kak Bandar atau kalian punya uang 30.000, lalu kalian pergi ke sebuah minimarket untuk beli 2 susu ultra yang ukurannya 250 mili. Nah, ketika kalian bayar di kasir, 2 susu ultra itu nilainya adalah 18.000. Lalu kan kalian dapat kembalian tuh. Kembaliannya adalah 12.000, betul kan? Ya. Nah, dari cerita tersebut Kak Bandar buat dalam satu persamaan. Yang isinya adalah susu ultranya Kak Bandar ganti dengan variabel S. Berarti 2S. Lalu tadi kembaliannya 12.000, berarti 2S tambah 12.000 sama dengan 30.000. Betul nggak? 2S ditambah 12.000 hasilnya adalah 30.000. Nah, nanti yang kita kerjakan adalah nyari nilai S-nya berapa. Gitu. Cari nilai S-nya ini berapa. Ya. Nah, ketika nanti kita udah dapat nilai S-nya, maka tugas kita selesai untuk mencari persamaan linear satu variabel. Ya, finishnya di situ. Kita tahu nilai variabel itu berapa sih nilainya yang ada di soal. Beda dengan aljabar kemarin ya. Bedanya cuma aljabar itu nggak tahu nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas, Jelas? Pak. Oke. Nah, Kak Banata nggak usah bingung karena kemarin kita udah banyak latihan di yang aljabar. Ini hanya konsep sederhana dari aljabar sebetulnya. Jadi konsep sederhana penerapan aljabar itu ini, karena cuma satu variabel. Nanti 2 variabelnya di kelas 8, lalu 3 variabelnya nanti di kelas 10. Ya. Jadi kita bertahap belajarnya. Oke. Jelas ada pertanyaan nggak? Nggak ada lah ya? Nggak ada, Kak. Aman ya? Nggak ada. Udah jelas ya? Yuk, kalau sudah jelas berarti Kak Bandar coba kasih soal aja langsung, supaya kalian bisa lebih paham. Karya Kak Bandar coba kasih soal bentar ya, sambil Kak Bandar siapin. Nah, coba kalian cari nilai variabel dari yang ditanyakan di soal ini. Kak Bandar punya bentuk kuis ini. Ya, jadi kerjakan dulu 9 nomor ini, cari nilai X-nya berapa. Ya. Oke? Bisa ya? Jadi Kak Bandar kasih tes dulu, nanti kita lihat kemampuan adik-adik sejauh mana. Apakah paham dengan yang tadi Kak Bandar ceritain dan Kak Bandar jelasin di awal. Oke ya? Kak Bandar kasih waktu mungkin satu soal 5 menit ya, berarti 11.45 kita bahas ya 9 soal ini ya. 9 soal ini Kak Bandar bahas dalam waktu 15 menit ke depan nanti. Jadi kalian pilih satu soal atau 2 soal 5 menit, kalian kerjakan 11.45 kita bahas ya. Jelas ya? Satu soal aja atau 2 soal yang bisa kalian pilih. Oke, Pak. Ya, oke. Sampai 11, jangan 11.45, 11.40 sorry. 11.40. Sekarang masih 11.34. Iya. 11.40, pilih salah satu soal, kalian cari nilai X-nya berapa dari soal 9 soal ini. Pilih salah satu soal aja. Kalau 5 menit Satu udah aja, selesai, ya. Kalau mau 2 juga boleh, tapi yang penting waktunya 5 menit. Ya, sampai 11.40 ya. Jelas ya? Cari nilai X-nya berapa yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, selamat mengerjakan ya.
Kak Bandar izin ke toilet bentar ya adik-adik ya. Sampai 11.40 nanti kita bahas ya.
Oke, ya kita jawab ya. Udah dapat jawabannya? Siapa mau coba nomor 1? Silakan. Saya Pak. Berapa nomor 1? Min 1. X-nya min 1. Iya, S-nya min 1. Oke, kita coba ya. Kan 2X tambah 7 sama dengan 5 kan? Iya. Ingat persamaan itu sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Oke. Nah, karena di sini ada angka, maka angkanya kita kumpulin kan? Pindahin aja yang 7-nya ke sebelah kanan. Berarti 2X sama dengan 5. 7-nya pindah jadi dari positif, kalau dia nyebrang sama dengan jadi negatif kan? Berarti 5 kurang 7. Maka 2X-nya sama dengan 5 kurang 7 kan min 2. Min 2. Ya, maka X-nya 2 kali berapa hasilnya min 2 kan? Berarti min 2 dibagi 2. Maka X-nya sama dengan min bagi plus min, 2 bagi 2, 1. Betul. Sip. Ada yang kebingungan? Ada yang bingung nomor 1? Jadi di persamaan linear satu variabel kita nyari nilai variabelnya berapa? Ya. Sudah? Ada pertanyaan nggak buat nomor 1? Jadi caranya begitu ya, mencari nilai si variabelnya, begitu prosesnya ya. Oke ya, yuk. Clear ya? Sekarang nomor 2 yuk. Clear. Nomor 2. Yuk, nomor 2 itu kan 3X dikurang 13 sama dengan min 4. Kayak tadi sama ya prosesnya, angka sama angka kumpulin. 13-nya pindahin ke sana. Jadi Pak, 3X. berarti kalau misalnya ini negatif dipindah berarti jadi positif ya? Iya, betul. Negatif 4 ditambah 13. Berarti 3X sama dengan min 4 tambah 13 berapa? 9. 9. 3X sama dengan 9. Berarti sama aja 3 kali berapa hasilnya 9 kan gitu kan? Berarti X sama dengan 9 dibagi 3. 9 bagi 3 kan? 3. Apa Bu? Oh. Iya. Pegang. Tuh. Oke. Dua soal ini apakah membingungkan buat adik-adik mengerjakannya? Tidak, Pak. Ini bukannya awal pertama kali kita belajar aljabar, bukan sih? Iya, betul. Jadi kan kalian waktu itu penasaran nyari nilai X-nya berapa kan, Kak Bandar sempat feel sedikit kan? Betul, betul. Jeremy masih ingat ya? Tapi tadi saya telat masuk gara-gara koneksi internetnya kurang bagus. Iya. Nanti dengerin lagi rekamannya, Jer. Buatnya tadi masuknya agak telat, kalian bisa dengerin rekamannya. Udah, yuk lanjut nomor 3 ya. Min 5X ditambah 4 sama dengan 9. Oke, berarti 4-nya pindahin ke sana ya. Berarti min 5X sama dengan 9. Tadinya positif jadi pindah jadi negatif. Nah, berarti min 5X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 5 dibagi min 5. Plus bagi min. Berarti min ya. 5 bagi 5, 1. Gitu.
Berarti yang nomor 4 ini 4x-nya yang dimajuin ke depan ya? Iya, kita kumpulin sesuai jenisnya, variabel dengan variabel, angka dengan angka gitu kan. Seperti kemarin. Ingat, kalau penjumlahan aljabar atau pengurangan aljabar kan yang sama kita kumpulin, betul ya? Yang nggak sama jangan dikumpulin kan? Ya kan, kucing dengan kucing, kelinci dengan kelinci, jangan dikumpulin kucing dan kelinci, kasihan kelincinya nanti dimakan. Betul? Iya kan? Iya. Iya, karena kucing suka lapar lihat kelinci. Lihatnya daging nih pasti gitu kan. Oke ya, jelas ya? Yuk kita lihat nomor 4 yuk. Nomor 4. 4x dikurang 6 sama dengan 7x. Nah, kali ini si angkanya biarin di sebelah kiri aja. Min 6 sama dengan 4x-nya pindahin ke sana. Gitu kan? Jadi 7x, kan dia positif tadinya pindah jadi negatif. Toh. Min 4x. Jadi min 6 sama dengan 3x kan. 7x kurang 4x kan 3x. Maka x-nya sama dengan min 6 dibagi 3. Min bagi plus kan min. 6 bagi 3 kan 2. Jadi x-nya min 2. Gitu. Saya harusnya ini lebih gampang karena sebenarnya ini apa ya, penerapan sederhana dari aljabar sebetulnya. Ya. Jadi kita tinggal nyari nilai variabelnya berapa sih nilainya gitu. Ingat, persamaan itu sisi kiri sama dengan, harus sama dengan sisi yang di kanan sama dengan. Harus seimbang ya. Persamaan itu kan begitu. Ya. Nanti kalau ada persamaan ada lagi pertidaksamaan. Persamaan pakai tanda sama dengan, menandakan di sisi kiri sama dengan sisi kanan. Tapi kalau pertidaksamaan tandanya banyak, nanti ada 4. Ya. Tapi nanti kita belajar itu. Ya, sekarang kita belajar persamaan dulu. Sudah jelas? Sudah jelas. Jelas, yuk lanjut yuk. Nomor 5 ya. 7x ditambah 9 sama dengan 4x. Maka x-nya kita kumpulin di sana ya. 9-nya kita pindahin. Atau x-nya mau kita pindah ke kiri semua boleh, nggak masalah. Yang ini pindah ke sana. Ke kiri. Jadi 9-nya tetap di kiri. 4x, 7x-nya pindah jadi min 7x. 9 sama dengan 4 kurang 7 kan min 3 ya. Jadi min 3x. Maka x-nya sama dengan 9 dibagi min 3. Plus bagi min min. Gif, bentuk Gif. 9 bagi 3, 3. Jadi F sama dengan min 3. Gitu. Kak mau nanya, Iya, Jer. Gimana, Jer? kalau yang dibagi itu min di depan atau positif yang di depan? Yang di mana tuh? Kayak 9 bagi min 3 sama soal-soal yang sebelumnya itu kayak gimana? Gak Cara masalah. menentukan. Jadi gini. Supaya kalian makin nangkep gini. Misalkan, ini udah ya, udah dicatat ya. Jadi gini. Misalkan gini. 2 apel itu kan sama, misalkan harganya 10.000. Maka apelnya atau satu apel itu kan berarti kan kayak gini. 10.000 dibagi 2. Sama dengan 5.000 kan. Kita anggap misalkan apel itu 2x. Sama dengan 10.000. Berarti x-nya sama dengan 10.000 dibagi 2. Sama dengan 5.000. Ini sama nggak kiri kanan? Atas bawah sama nggak kira-kira? Sama. Oke.
Jadi kalau kalian bingung, misalkan cara bacanya, misalkan gini. 2X sama dengan 10.000. 2 kali berapa yang hasilnya 10.000? Udah sesimpel itu doang. 2 dikali sebuah bilangan yang hasilnya 10.000 gitu. Nangkep nggak, Jar? Nangkep. Ya, bisa ya. Kayak tadi, misalkan gini. Di cerita pertama Kak Bandar kasih ilustrasi tadi 2 susu ultra, Kak Bandar susu ultranya kasih simbol S, lalu Kak Bandar dapat kembalian 12.000 dan uangnya tadi Kak Bandar awalnya adalah 30.000. 2S tambah 12.000 sama dengan 30.000. Nah, supaya nyari nilai S-nya ketahuan, si 12.000-nya kan Kak Bandar pindahin ke sana kan. Jadi 2S sama dengan 30.000, 12.000-nya pindah jadi negatif 12.000. Jadi 2S-nya sama dengan 18.000. Oke. Maka S-nya sama dengan 18.000 dibagi 2. Maka S-nya sama dengan 9.000. Jelas ya? Jadi satu susu ultranya harganya 9.000 tadi Kak Bandar bikin di situ. Di soal cerita pertama sebelum kita masuk ke kuis ini. 2 kali berapa hasilnya 18.000? Oh, berarti bilangan tersebut adalah 9.000 yang cocok. Ya kan? Jadi angka yang lebih besar itu taruh di atas dan angka yang lebih kecil taruh di bawah. Yang dekat sama variabel atau koefisiennya itu taruh di bawah. Ini kan koefisien S. Nah, Bandar tandain si 2 ini kan, koefisiennya si S. Ya kan? Maka si 2 ini sebagai yang dibaginya atau pembaginya. Ya kan? 2S. Untuk nyari S-nya maka harus dibagi dengan 2. Kalau misalkan di sini bukan 2 tapi 4S. Maka pembaginya berapa? Tadi kan 2S pembaginya jadi 2. Kalau dia 4S maka pembaginya jadi berapa? 4. 4, udah. Simpel itu ya. Ya, Bisa ya? bisa. Sip. Yuk, lanjut yuk. Nomor berapa sekarang berarti? Nomor 6 ya? Nomor 6 ya, Pak. Oke. Ya, nomor 6. 27 dikurang 5X sama dengan 4X. Nah, min 5X-nya pindahin aja ke sana kan? Jadi 27 sama dengan 4X ditambah 5X. Dia pindah dari min ke negatif ke positif kan? Karena dia nyebrang sama dengan. Berarti 27 sama dengan 4X tambah 5X itu 9X. Maka X-nya sama dengan 27 dibagi 9. 27 bagi 9 berapa? 3X. 3 sama dengan X gitu. Bukan 3X ya, X-nya sama dengan 3 maksudnya. Berarti tentunya variabelnya harus dikasih sama dengan dulu ya. Iya. Kan kita mau nyari nilai variabelnya. Oke. Oke? Nomor 6 jelas ya? Yuk lanjut nomor 7 sekarang. Nomor 7. Min 7X min 15 sama dengan 13. Min 15-nya kita kumpulin ya ke sana ya, dengan angka ya. Jadi min 7X sama dengan 13 tambah 15. Berarti min 7X sama dengan 28. Maka X-nya berarti, ini kan min 7 koefisiennya, berarti 28 dibagi min 7. Plus bagi min, nih, 28 bagi 7, 4. Jadi X sama dengan min 4. Karena positif bagi negatif kan negatif ya. Oke. Dah, nomor 7 udah ya. Yuk nomor 8 ya sekarang. Nah ini seru nih nomor 8.
Kemarin kerjaan kita kan ngumpul-ngumpulin ya. Yuk nomor 8 yuk. Berarti 3x ditambah 7 sama dengan 5x dikurang 1. Nah, yang 3x-nya pindahin ke sana, min 1-nya pindahin ke sini. Berarti di sini 7 tambah 1, yang ini 5x, 3x-nya pindah jadi negatif 3x. Ini 8 sama dengan 2x, berarti x sama dengan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 kan 4. Satu lagi ya, lanjutnya nomor 9 ya. 7x sama dengan 4x dikurang 18. 4x-nya pindahin aja ke sana. Jadi 7x dikurang 4x sama dengan min 18. Ini 3x sama dengan min 18. Berarti x-nya min 18 dibagi 3. Maka x sama dengan min 6. Min bagi plus min, 18 bagi 3, 6. Dah. 9 soal beres. Nanti kalau yang mau dengerin rekamannya lagi dari awal, nanti dengerin di YouTube aja ya. Nanti Kak Bandar upload. Oke, Kak Bandar harap nggak bingung karena ini bentuk sederhana dari aljabar tuh ini sebenarnya adik-adik. Ini paling simpelnya tuh ini, paling mudahnya tuh ini. Live-nya jam berapa? Nanti kayak kalau biasanya Kak Bandar jam 4, jam 5-an baru beres tuh. Ngedit sama uploadnya ya. Kalian kalau subscribe sih ada notifnya. Jadi kalau kalian subscribe itu pasti ada notifnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak subscribe, biasanya kalian cek dulu, harus cari dulu. Gitu. Tapi kalau kalian udah subscribe, biasanya ada notifnya dia. Gitu. Ya. Leverage, janganlah. Bukan subscribe-nya sih yang pengaruh, ada itunya, notifikasinya harus ada nyalain bell-nya sih. Iya, jadi kalau udah subscribe kan itu ada pilihannya kan. Mau ada notif atau enggak kan bisa kita set ya. Betul ya? Enggak. Oke, ya. Nggak apa-apa. Thank you Kak, udah sering nonton-nonton ya. Ya. Jadi kalian kalau mau ngulang-ngulang di situ aja adik-adik. Sebagai ini juga kan buat kalian bisa review nanti kalau mau ujian apa aja sih yang udah dipelajari. Ya, jadi kalau misalkan kalian ketemu soal di UAS yang nggak Kak Bandar pernah ajarin, kalian bisa komplain tuh Kak, ini kan nggak pernah diajarin. Nanti kalian bisa tunjukin rekamannya. Kita belum pernah belajar ini loh Kak, gitu kan. Jadi fair ya. Jadi apa yang udah kalian pelajari pasti Kak Bandar kasih di soal-soal ujian nanti biasanya begitu. Nggak mungkin yang belum kita pelajari. Ya. Yuk, kita absen yuk. Ini aja yang open cam. Jangan lupa open cam ya. Nanti selama pembelajaran ya adik-adik ya. Yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis ya adik-adik ya. Bye-bye. Dadah Kak, thank you. Iya. Thank you, Bye. Kak. Benar. Iya, sama-sama. Thank you. Yuk, sama-sama, Jer. Ya.